Halo Direkta, oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas UTS data validasi pertemuan 3 TABK. Jadi pada kesempatan kali ini ya kita akan mengoreksi laporan dari Auditi. Oke, sebelum itu aku ingetin lagi buat teman-teman ya, jangan lupa untuk latihan terus TABK-nya karena kasus-kasusnya juga rumit, penerangin ini juga waktunya banyak banget gitu ya. Dan sedangkan ujian kita cuma 2 jam. Penting bagi kalian untuk menguasai tidak hanya formulanya, melainkan juga logikanya dan juga variasi-variasi soal yang ada. Tuh. Oke deh, langsung aja kita mulai. Ya, ini sebagai pengingat aja, kalau TM3 ini kita pembahasan kita seperti ini di RPS gitu ya, mengenai pengendalian aplikasi. Jadi aku kenalin lagi ya di sini soalnya ada 2 gitu. Kemudian kita disuruh untuk menganalisis ya kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti apa gitu. Oke, kita langsung aja ya, mulai dari soal yang pertama. Di sini ada kesalahan periode order. Seharusnya hanya transaksi tahun 2020. Nah, ini di bawah ini aku kasih penjelasannya lebih detail lagi karena memang TABK itu juga matkul yang UTS-nya itu juga perlu pemahaman dari soal-soalnya gitu. Menampilkan hanya data-data tahun 2020. Jadi di sini dari tabel dari sheet transaksi ini kan ada order time ya. Ini kita disuruh mencari tahun 2020. Oke, jadi caranya buat sheet baru ya dari setiap soal-soal. Juga teman-teman penting buat hafalkan shortcut-shortcutnya karena efektivitas waktu itu juga penting menjawab soalnya. Caranya yaitu kita ke sheet transaksi dulu, kemudian pilih kontrol, kemudian tariknya ke samping. Nah, ya, mungkin bisa teman-teman pakai cara gini terus move or copy gitu ya. Namun itu terlalu lama. Tuh. Ini kita ganti aja ya. Sheet-nya A1 di sini. Oke, ini ya. Tulis saja cek di sini. Kemudian tulis if ya apabila tahunnya di sini hanya menampilkan tahun 2020 saja gitu. Year. Kemudian di sini serial number-nya dari order time ini. Tuh. Tutup kurung. Kemudian lebih besar dan lebih kecil 2020. Nah, apabila datanya itu di atas 2020 ataupun di bawah 2020 itu jawaban salah gitu, false. Nah, ini kita tinggal klik 2 kali di bawah. Kemudian untuk menyeleksi data yang salah kita gunakan juga shortcut ya, Ctrl Shift L, filter. Kita klik aja yang true ya, false ataupun value. Nah, oke seperti ini. Selanjutnya yang nomor 2, kesalahan penggunaan dan perhitungan voucher diskon. Kode voucher diskon pada tabel transaksi mungkin ada kesalahan penerapan tarif, persen diskon, dan jenis kategori barang. Jadi di sini pada sheet referensi ini kita akan disediakan kode voucher ya. Kemudian kita akan mengecek apakah kode diskon di sini sudah sesuai dengan potongan yang ada dan juga setiap kategori. Jadi ada 2 atribut yang akan kita cek nanti. Kita langsung saja menjawab soal nomor 2. Kita gunakan kontrol kemudian tarik ke kanan. A2. Baik, yang pertama adalah kita akan mengecek diskon. Sarannya adalah kita akan menggunakan rumus sama dengan dan juga VLOOKUP. Jadi di sini ada rate diskon, kemudian kita sama dengankan dengan VLOOKUP dari lookup value kode diskon, kemudian dari table array kode voucher ini, kemudian di F4, dan yang akan kita tampilkan adalah pada kolom potongan ini. Maka ada di kolom nomor 2 dan di sini 0. True. Terus setel. Nah, ternyata sudah benar semua ya, dari kode
diskon, dan juga rate diskonnya. Oke, kemudian setelahnya kita akan mengecek kategorinya. Jadi di sini kita akan melihat dari keterangan ini apakah sudah sesuai dari si transaksi ini. Di sini ada kategori. Kalau teman-teman cermati, di sini kategori yang ditampilkan hanya fridge dan juga smartphone. Dengan pada sheet referensi ini ada khusus fridge, terus ada khusus smartphone. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kita memisahkan, agar lebih mudah nanti apabila kita akan melakukan VLOOKUP. Kita pisahkan secara manual. Kemudian ini semua kategori. Ini sampai yang 0 ini juga semua kategori apabila tidak ada diskon. Kemudian ini smartphone. Jadi kurang lebih skenario kita akan seperti ini. Apakah kode voucher semua kategori? Apabila ya, maka valid. Apabila tidak, kita cek lagi. Apakah kategori barang sesuai dengan referensi diskon? Apabila iya, maka valid, dan tidak, maka invalid. Caranya adalah kita akan menggunakan rumus if, kemudian VLOOKUP. Lookup value-nya pada kode diskon. Untuk referensinya, tabel arraynya menggunakan ini, referensi pada tabel kode voucher F4. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah ini untuk kategori 0. Kita ikuti saja dari bagian yang ini. Ini logical test-nya. Apabila sama dengan semua kategori, maka akan menampilkan valid. Kemudian apabila salah, kita akan uji lagi. Caranya menggunakan if, kemudian VLOOKUP. Ini menggunakan kode diskon, hanya sama. Referensinya, tabel arraynya menggunakan referensi ini 4, dan 4. 0, bersama dengan kategori ini. Benar, maka valid, dan apabila salah, maka invalid. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah ketidaksesuaian antara kode barang dengan nama barang. Jadi ini merupakan validity check. Jadi kita akan mengecek apakah kode barang dan nama barangnya itu sudah sesuai dengan yang ada di sheet transaksi dan juga sheet referensi. Jadi kita drag 3. Kemudian kita sini tulis cek. Pertama akan kita gunakan sama dengan dan juga lookup. Di sini ada nama barang yang akan kita cek. Nah, sama dengan
look up dari look up value pada barang, kemudian tabel array-nya di tabel barang ini. Ctrl Shift down. F4, kemudian kolom indeksnya yang akan kita tampilkan adalah nama barang sesuai dengan L2 ini. Di sini 2 dan 0. Ctrl Shift L untuk filter. Kita cek yang true. Oke, maka seperti ini untuk soal nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4 adalah kesalahan perhitungan otomatis. Jadi yang akan kita cek apakah diskon ini sudah sesuai dengan perhitungan ini. Rate kali harga satuan dan kuantitas. Kemudian selanjutnya juga total harga dan dengan total pembayaran. Jadi nanti kita akan menghitungnya dan membandingkannya apakah sudah sesuai atau belum. Transaksi di sini kita kontrol kemudian tarik ke kanan A4. Jadi di sini kita akan mengecek dari diskon, kemudian total harga, dan juga total pembayaran. Diskon di sini ya. Kemudian kita sama dengankan dengan perhitungan kita, yaitu rate diskon dikalikan dengan harga satuan dan juga kuantitas. Kemudian total harga sini kita sama dengankan dengan perhitungan total harga adalah harga satuan, kemudian kita kalikan dengan kuantitas, dikurangi dengan diskon. Total pembayaran sama dengankan total harga ditambah dengan ongkos kirim. Dan kita akan cek secara keseluruhan. Caranya kita menggunakan rumus N. Jadi rumus N ini apabila salah satu di antara diskon, total harga, dan total pembayaran ini menampilkan false, maka dari cek ini juga akan menampilkan false. Jadi teman-teman tidak perlu membuat sampai tiga data seperti ini yang banyak, kemudian filternya satu-satu dari diskon, total harga, dan total pembayaran. Agar lebih efisien dan menghemat waktu ya. Dari sini kita tarik ke bawah. Terus L. Cukup satu data yang kita akan cek.